Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ini amma ba'du. Para juri yang saya hormati dan para hadirin yang saya muliakan, serta seluruh generasi muda Indonesia yang akan selalu saya banggakan. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa negeri ini kaya akan potensi namun miskin akan aksi? Pernahkah pula kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa negeri kita ini di generasi mudanya cerdas namun tak seluruhnya bermanfaat? Maka dari itu, pada hari ini, detik ini, saya berdiri di sini bukan untuk menyalahkan, akan tetapi untuk mengajak kita semuanya mengubah potensi menjadi aksi, serta memberdayakan generasi muda agar menjadi generasi penggerak pilar peradaban bangsa yang kita cintai ini. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan bonus demografi terbesar di dunia, yang lebih dari separuh penduduknya adalah generasi penduduknya adalah generasi muda. Akan tetapi, ini bukan hanya sekadar statistik, ini bukan hanya sekadar angka. Akan tetapi, ini adalah amanah sejarah yang harus kita tunaikan bersama-sama. Memang, generasi muda kita hari ini memiliki akses ilmu, memiliki akses teknologi, memiliki ruang kreasi yang lebih bebas daripada generasi-generasi sebelumnya. Akan tetapi, potensi sebesar apapun ia, jika hanya disimpan begitu saja, ia hanya akan membusuk. Maka dari itu, ingatlah wahai generasi-generasi muda, camkanlah wahai generasi penerus bangsa, bahwasanya potensi tanpa aksi ia hanyalah sebuah mimpi yang tertunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka ayat ini menjadi fondasi bagi manhaj salaf, bahwasanya perubahan bukan berasal dari luar, akan tetapi dari kesadaran, keimanan, lalu aksi yang nyata. Akan tetapi yang ditanya, banyak sekali generasi muda kita hari ini yang terjebak dalam 3 hal. Yang pertama, takut untuk gagal dan mencoba. Yang kedua, terlalu nyaman untuk menjadi penonton. Dan yang ketiga, kehilangan arah dan nilai-nilai moral dalam beragama. Kita memang yang paling hebat dalam berkomentar, akan tetapi kita pula yang paling lemah dalam bergerak. Kita memang bangga untuk menjadi viral, akan tetapi kita lupa bagaimana caranya menjadi bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia ia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Maka inilah ukuran kemuliaan menurut Islam, bukan hanya sekadar popularitas belaka, akan tetapi sebuah kontribusi yang nyata. Maka dari itu, para hadirin yang berbahagia, bagaimanakah cara mengubah potensi menjadi aksi? Yang pertama, bangunlah karakter sebelum kompetensi, karena ilmu tanpa akhlak hanya akan melahirkan sebuah kerusakan. Yang kedua, jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mengapa? Karena kita tak harus hebat untuk memulai, akan tetapi kita harus memulai untuk menjadi yang hebat. Yang ketiga, jadikanlah nilai-nilai moral agama dan cinta tanah air sebagai kompas, karena Islam mengajarkan amanah. Indonesia membutuhkan sebuah pengabdian. Nasionalisme bukan hanya sekadar lambang di dada, akan tetapi sebuah kesediaan untuk mengabdi kepada negara dan agama. Maka dari itu, jadilah pemuda yang bermanfaat. Jadilah pemuda yang bermanfaat. Pemuda, generasi muda Indonesia bukan hanya sekedar pewaris bangsa, akan tetapi ia adalah penentu visi dan misi bangsa. Jika pemudanya berintegritas, maka negaranya bermartabat. Jika pemudanya peduli, maka negaranya kuat. Indonesia tidak pernah yang namanya kehilangan sumber daya alam, tidak pernah yang namanya kekurangan sumber daya. Akan tetapi Indonesia hanya membutuhkan satu, pemuda yang berani maju, pemuda yang berani untuk bergerak. Indonesia tidak membutuhkan pemuda yang hanya bertanya, apa yang sudah negara berikan kepada saya? Akan tetapi Indonesia benar-benar membutuhkan pemuda yang bertanya, apa yang sudah saya berikan untuk negara ini? Maka dari itu, jadilah pemuda yang bermanfaat. Maka dari itu, jadilah pemuda yang bermanfaat, yang setia pada nilai-nilai agama dan teguh mencintai Indonesia.
Karena masa depan bangsa kita ini bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras dalam berbicara, bukan pula ditentukan oleh siapa yang paling kuat, akan tetapi masa depan bangsa kita ini ditentukan oleh siapa yang paling sungguh-sungguh bekerja, oleh siapa yang paling sungguh-sungguh dalam berusaha. Sekian pidato saya malam ini. Semoga bermanfaat bagi khalayak banyak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.